Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif dari Inspirit Club atau Collective Learning Hub. Saya Dani Wahyu Menggoro, pengampu kelas kreatif kali ini. Saya ingin cerita tentang diskusi yang terjadi hari ini, kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan Creative Hub sebagai model komunikasi untuk menciptakan ruang-ruang interaksi atau ruang-ruang yang membangun narasi publik. Seperti kita ketahui, khususnya untuk organisasi masyarakat sipil, itu saat ini mengalami satu kritik ya, bahwa apa yang menjadi pesan-pesan utamanya itu tidak menghasilkan dampak yang direncanakan atau diinginkan. Dan bahkan 3 tahun yang lalu itu ada sebuah riset yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik pada organisasi masyarakat sipil itu juga sangat rendah. Belum lagi dengan ide-ide yang kaitannya dengan bagaimana ruang sipil ini semakin kecil sehingga suara-suara alternatif itu menjadi seolah-olah dibungkam. Karena itu 4 tahun yang lalu saya menulis sebuah gagasan bagaimana membangun apa yang disebut dengan Communication Resource Hub. Communication Resource Hub itu bagian dari evolusi ya, dari apa yang dilakukan oleh Inspirit. Selama ini Inspirit sebenarnya fokus bagaimana memperbaiki komunikasi, terutama komunikasi analog. Yang itu terjadi di ruang kelas, terjadi di ruang workshop, terjadi di dalam percakapan dengan masyarakat, terjadi percakapan antar organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa apapun yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dirasakan bahwa dampaknya masih terlampau kecil. Karena itu kita memutar otak, bagaimana caranya ya supaya kita bisa membantu kembali ya komunitas-komunitas di kampung, komunitas-komunitas yang sedang menghadapi masalah dan sebagainya itu memiliki jawaban-jawaban dan juga memiliki posisi tawar yang lebih tinggi pada saat mereka berinteraksi dengan berbagai pihak. Seperti kita ketahui, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, ini punya akibat pada bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat laporan ya, saya pernah lihat laporan dari sebuah acara di BPK, itu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu fokusnya masih pada sumber daya alam, atau bahkan beberapa ekonom tuh menyatakan model atau struktur ekonomi kita tuh masih sama dengan masa-masa kolonial ya, fokusnya masih pada perkebunan, kemudian pada tambang, dan juga pada hasil-hasil sumber daya alam lainnya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini adalah kalau memang demikian, maka sebenarnya kita bisa menggarisbawahi problem yang dihadapi oleh masyarakat itu relatif sama. Ya, bagaimana tadi konflik lahan, konflik tentang alokasi penggunaan untuk pembangunan dan untuk wilayah hidup rakyat, terutama masyarakat adat atau masyarakat lokal, pasti isunya sama, mereka sedang menghadapi situasi yang sulit sebenarnya. Tetapi di sisi lain kita juga terpukau bahwa ketika pembangunan itu juga dijalankan, itu terjadi aktivitas yang luar biasa, dan bahkan memang bagi kelas menengah atau yang diuntungkan itu merasa bahwa pembangunan memang sangat-sangat bermanfaat. Karena itu dengan situasi ini, itu sebagian masyarakat itu memang mengalami manfaat dari proses pembangunan ini, tetapi bahwa alam itu juga meskipun retorikanya itu juga dikelola dengan baik, tetapi di lapangan dari laporan-laporan itu menyatakan bahwa ada banyak sebenarnya situasi-situasi yang sama buruknya dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, situasi ini tentu membuat tantangan bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengkomunikasikan yang menjadi kepedulian mereka. Nah, sejauh ini
model komunikasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil memang sudah masuk ke transformasi digital, tapi belum seutuhnya. Jadi masih setengah-setengah ya. Jadi ada yang sebagian memang masih menggunakan cara-cara lama seperti kampanye yang klasikal, kemudian model-model pertemuan-pertemuan yang klasikal, kemudian model-model advokasi yang juga masih sangat klasik, sehingga dampak dari apa yang diinginkan itu dirasakan sendiri oleh organisasi masyarakat sipil ini menjadi sangat-sangat rendah. Karena itu saya punya satu pandangan di 4 tahun yang lalu, bagaimana kalau kita harusnya membangun komunitas-komunitas analog. Nah, komunitas-komunitas analog ini yang disebut sebenarnya adalah sebagai creative hub. Dan apa itu creative hub? Creative hub sebenarnya adalah ruang interaksi. Ruang interaksi bagi komunitas-komunitas untuk mempercakapkan apa saja. Ya, saat ini tentu misalnya membicarakan tentang startup, tentang ekonomi yang baru, kemudian ide-ide bisnis, fashion, atau bisnis-bisnis yang baru yang kemudian bisa didorong untuk menjadi model-model ekonomi yang baru. Tetapi sebenarnya itu sudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tadi, entrepreneur, oleh pemerintah juga, terutama oleh bisnis, itu semua udah memanfaatkan ruang digital semacam ini. Nah, NGO sebenarnya berusaha masuk ke sana, tapi juga di sisi lain kan kita memang juga membicarakan tentang keamanan dan sebagainya, sehingga NGO sebenarnya masih hati-hati, bahkan ya banyak yang cuek ya untuk bisa masuk serius di dunia digital. Nah, dengan situasi yang seperti itu, sebenarnya sulit juga kalau melakukan transformasi organisasi menjadi 100% digital. Karena itu saya menawarkan modelnya analog saja. Nah, itu yang saya dorong untuk membangun kreatif komunitas. Nah, Inspirit 3 tahun terakhir ini sebenarnya sedang mencoba mengeksplorasi bagaimana kalau kita menemukan kreatif hub ini untuk menjadi ruang-ruang percakapan publik. Nah, kontennya dari mana? Konten inilah yang sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang sudah besar, yang mereka sudah punya dana, punya isu, punya strategi, punya model peningkatan kapasitasnya, sehingga mereka sebenarnya sudah matang. Hanya ruang pengaruhnya masih kecil. Karena itu kontennya itu bisa diambil oleh Creative Hub untuk menjadi sumber pengetahuan, sumber percakapan untuk direspon baik setuju maupun tidak setuju. Nah, dengan cara ini maka Creative Hub ini itu bentuknya sebenarnya bukan yang besar-besar ya, saya justru fokus pada Creative Hub yang bentuknya kecil-kecil. Jadi dia bisa berupa sanggar seni, bisa sanggar kerja, bisa rumah produksi, bisa rumah kopi kecil, dan memang mereka ada di kota-kota kecil. Sehingga di sini proses pendidikan publik melalui Creative Hub ini itu akan lebih semacam meningkatkan kepercayaan diri ya dari warga-warga yang dianggap inferior itu untuk menyampaikan pendapatnya pada ruang-ruang yang sebenarnya memang dipersiapkan. Nah, inilah yang disebut Creative Hub. Nah, Creative Hub ini itu harus juga semacam memberikan feedback pada Satelit Hub. Nah, Satelit Hub ini adalah satelitnya organisasi masyarakat sipil yang sudah dewasa gitu. Nah, dengan cara ini itu dua-duanya diuntungkan, bahwa untuk organisasi masyarakat sipil yang sudah besar, mereka dibantu dengan daya jangkau yang lebih luas. Pada sisi lain, bahwa kelompok-kelompok di Creative Hub ini itu juga terbantukan, karena kalau ada isu itu juga bisa di upscale ke nasional. Jadi dengan cara ini, kalau semuanya untung, maka
apa yang menjadi isu-isu atau suara-suara yang tak terdengar atau suara-suara marginal ini itu masuk di dalam sebuah platform yang kemudian itu bisa dipercakapkan sehari-hari. Nah, dengan percakapan yang sehari-hari ini, maka sebenarnya saya menangkap algoritma dari apa itu Google atau platform yang lain akan membaca bahwa suara-suara ini sangat aktif. Dengan keaktifan suara-suara alternatif, maka apa yang dikampanyekan oleh organisasi masyarakat sipil seperti krisis perubahan iklim, tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi yang lebih membumi, lebih dalam, bukan sekedar elektoral, kemudian juga tentang social inclusion atau inklusi sosial, itu menjadi percakapan yang tadinya dianggap tabu, itu menjadi percakapan yang sehat di kalangan warga. Nah, dengan proses ini, kalau ini terus menerus dikembangkan, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan pada saat misalnya pemilu atau dan sebagainya, komunitas sudah menjadi komunitas yang cerdas. Tidak perlu dianggap bahwa mereka bodoh gitu. Jadi di sini mirip dengan pemilu yang baru terjadi. Bisa jadi sebenarnya kita juga tidak bisa serta-merta menyebutkan bahwa masyarakat bodoh kenapa memilih yang ini atau memilih itu, nggak bisa. Karena inilah kecerdasan publik. Mereka punya hitungan-hitungan sendiri, atau ada sebuah channel yang menyebutkan bahwa masyarakat itu punya wisdomnya sendiri gitu. Mereka itu bisa menghukum, apa yang disebut dengan cancel culture gitu. Jadi tidak serta-merta ya orang yang udah tinggi ya popularitasnya dia akan tinggi terus. Salah sedikit itu akan menyebabkan para pesohor ini itu bisa menjadi bulan-bulanan dari netizen. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam model demokrasi yang di dalam dunia yang berpengetahuan ini, mau tidak mau yang dibutuhkan adalah masyarakat yang aktif terus-menerus untuk memberikan pandangan-pandangannya, persetujuannya atau penolakannya, sehingga yang dianggap demokrasi itu lambat laun sebenarnya akan menjadi dewasa, karena semua hal itu paling tidak dipercakapkan, bukan menjadi urusan satu atau dua orang. Ini urusan semua warga negara. Nah, memang akan menjadi lebih sulit, tetapi itulah esensi dari kita berbangsa kan. Nah, itu yang saya harap sebenarnya Creative Hub itu akan menjadi sumber-sumber percakapan yang sehat, berbeda boleh, tapi itu menjadi kebiasaan gitu. Jadi mirip juga yang dicoba di Amerika, saya pernah baca ada yang disebut dengan ruang tengah. Nah, ruang tengah ini sebenarnya adalah ruang untuk mempercakapkan bagaimana dikotomi ya antara kelompok Demokrat dengan kelompok konservatif Republikan gitu, yang itu semacam membuat si bangsa itu terpolarisasi. Nah, itu ada ruangnya untuk mempercakapkan perbedaannya tanpa harus kita bersetuju, tapi sekurang-kurangnya kita tahu cara orang berposisi, cara orang memiliki pandangan. Dengan itulah sebenarnya kita bisa menjadi bangsa yang akan sangat kuat, karena kita semuanya menjadi terbuka dan belajar terus-menerus untuk membangun bangsa yang memang betul-betul sehat secara politik, secara ekonomi, secara sosial budaya, dan terutama teknologi, dan juga ekologinya kita terjaga. Itu yang penting sebenarnya. Itulah kelas kreatif kali ini. Saya berharap apa yang kita percakapkan di sini akan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.